sedikit melakukan talqin zikir, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Lanjut kita ke tajuk risalah, tadi sudah disebut, kita pahami risalah hari ini mumarasyatu syalatil mustajabi lil auliya Allah sebagai dasar untuk memahami akidah yaumul akhir di bab kedua nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi hamdal mustaghfirin hamdal yu'asi yu'amahu yukafi mazidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Langsung saja kita ke tajuk risalah amma ba'du. Dalam pandangan ilmu tasawuf, doa para aulia, doa para sufi, doa orang yang mendalami ruhani itu tidak sekedar meminta pemenuhan kebutuhan. Pahami ya? Enggak pahami ini doa antum sulit diterima, sulit mustajab. Tolong pahami ini. Ini krusial. Kita sering salah dalam berdoa. Sekali lagi, doa bagi makomat yang sudah sampai titik torekot, orang tasawuf, orang sufi, tidak hanya sekedar meminta pemenuhan kebutuhan, melainkan bentuk penyerahan diri total dan bentuk dialog batin untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Terkait juga dalam doa itu ada penyucian batin yang disebut tazkiyatun nafs. Maka hukum berdoa sebaiknya, seharusnya pertama ada wudu, ya, betul. Nah, ada zikir nafi isbat karena itu terkait tazkiyatun nafs. Baru kita berdoa, ada sholawat, ada wasilah, ada tawasul. Itu khusus karena terkait itu semua dengan tazkiyatun nafs, pembersihan. Yang berjalan doa itu ruhani, Pak. Ruhani menuntut kebersihan, paham itu? Nggak bisa langsung ya. Karenanya sebaik doa itu diawali dengan bertaubat. Sekali lagi hukum. Kalau tanpa istighfar bingung, Pak. Ya. Sekali lagi ya. Doa diharuskan, sebaiknya diharuskan. Diawali dengan taubat. Ya, taubat. Ya. Makanya kalau kita belajar torekot, kalau kita mau memohon itu selalu ada tobat, sholat tobat dulu, ya kan? Nah, diajarin. Ya. Sudah itu bersihkan hati dari sifat buruk dan menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi waktu antum berdoa. Jadi kalau antum makan yang meragukan, sebaiknya jangan berdoa. Ya, bukan menjadi benar, menjadi dosa. Kalau itu betul-betul ikhlas doa, antum benar bereaksi itu perut. Bisa mual, Pak. Benar. Bukan timbul kesehatan, malah timbul penyakit. Hati-hati, kalau kita bermohon doa itu ingin mustajab, hati-hati perutmu koreksi. Ya. Nah, hati-hati Pak, apalagi kalau udah bercampur dengan darah. Jadi tolong antum ingatkan, banyak sering lalai menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi sebelum antum berdoa. Ya, juga harus ada yang disebut hadir hati. Ya, apa itu hadir hati? Ya. Biasa orang torekot, orang tasawuf menyebut hadir hati itu kudurul qalbi. Kudur qalbi, kudurul qalbi. Sebutannya kudurul qalbi. Itu hadir hati. Dan dong ingatkan lagi dalam berdoa, ya. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa pusatkan pikiran sepenuhnya hanya kepada Allah.
bukan kepada permohonan. Sampai Pak? Pusatkan pikiran kita hanya kepada Allah. Bukan ke permohonan, bukan kepada kehendak. Baru doa dipanjatkan. Ingat, dalam berdoa secara lebih mustajab dan lebih tinggi, itu bukan memberitahu Allah. Akidah nih, sekali lagi. Dalam kita berdoa yang benar, itu bukan untuk memberitahu Allah tentang apa yang kita butuhkan. Udah paham nggak? Jangan sekali-kali angkum itu termasuk bermasalah nanti doa itu. Ya, apa tuh? Doa itu bukan untuk memberitahu Allah tentang apa yang antum butuhkan. Betul? Melainkan apa, Pak? Nah, ini kan harus tahu nih dasar doa. Ini udah tingkatan doa dalam konteks tarekat dan sufi nih. Melainkan pengakuan bahwa antum tak memiliki daya. Tidak ada kemampuan. Jadi ridho dan pasrah bahasanya. Jangan memberitahu seolah-olah ya kamu butuh itu. Kebutuhan. Ya, silakan. Udah paham ya? Konteksnya. Doa dipanjatkan. Ulang lagi. Doa dipanjatkan. Tahu doa dipanjatkan? Kalau dipanjatkan itu apa, Pak? Maknanya. Pikiran kita. Panjat itu naik, ditinggikan. Jadi doa itu dipanjatkan, itu yang benar. Ya. Kalau dipanjatkan kan? Nah, ingat ya, sekali lagi orang yang lebih tinggi doa kita supaya mustajab ya. Lu ngajarin dulu, bukan arti kata antum nggak ngerti doa. Ini sering salah. Bener Pak? Mustajabnya gimana menurut para wali Allah sih? Ya. Dalam berdoa itu bukan untuk memberitahu Allah. Duduk. Tanamkan akidah tuh. Tentang apa yang kita butuhkan. Bukan. Hilangkan tuh. Melainkan pengakuan bahwa hamba tak memiliki upaya daya. Itu yang paling penting. Itu udah bagus tuh. Jadi bahasa tasawufnya ridho pasrah saja. Itu yang disebut ridho bil qada. Apa namanya? Ridho bil qada. Karenanya para ulama sufi diantaranya naikin yang paling tinggi. Doanya kita nukil dari Ibnu Athaillah Asy-Syukandari. Alul Hikam nih doanya ya. Beliau mengajarkan begini. Untuk menyerahkan hasil akhir kepada Allah. Karenanya doa adalah ibadah. Dan pengabulan ditentukan oleh apa yang terbaik menurut Allah. Ya. Apa yang terbaik? Ya, bukan sekedar hawa nafsu manusia. Selanjutnya apa, Pak? Udah lakukan itu, udah paham. Istiqomah, terus jangan bosan. Karena dituntut kesabaran. Jadi nggak bisa sekali. Istiqomah. Artinya terus menerus berdoa dibarengi dengan titik sabar. Nggak ada habisnya tuh istiqomah. Kemudian apa lagi Pak? Tidak tergesa-gesa. Jadi tolong diprediksi dulu ke depan ada nggak yang nunggu. Ya, nah itu waktunya harus tahu pula tuh, ya waktunya. Ya, kalau Jumat setelah Asyar kan, waktunya nanti menjabarkan sedikit-sedikit. Tidak tergesa-gesa, jangan dibawa rasa putus asa atau rasa khawatir tidak dikabulkan. Itu mainan waswis-waswis udurinas tuh, setan tuh. Apalagi putus asa menyandarkan kepada menunggu hasil. Gak bisa Pak doa menunggu hasil. Ya.
Karenanya dalam perspektif ilmu fikih, kita perspektif ilmu fikih ya, doa itu sering dipahami sebagai apa, Pak? Tolabul hajat. Tolabul hajat tuh, kalau fikih ya, artinya apa? Permohonan kebutuhan, kan gitu. Tolabul hajat itu artinya permohonan kebutuhan. Itu dalam perspektif ilmu fikih. Kita nggak ilmu fikih nih. Doa kita nggak boleh merasakan memberitahu Allah antum butuh, nggak boleh. Allah udah tahu kok. Allah mah mengetahui. Jadi dalam perspektif ilmu fikih betul doa itu tolabul hajat, artinya permohonan kebutuhan. Maknanya jelasnya gini maknanya ya. Ini nggak bisa dipendekin nih tolabul apa tuh tolabul hajat. Makna jelasnya gini ya. Du'aul abdi illallah an yutona yuridu aw an yudhani bahu syi'an layatawakawahu. Tuh makna daripada permohonan kebutuhan itu tadi, artinya permohonan seorang hamba kepada Allah agar diberikan apa yang diinginkan atau dihindarkan dari sesuatu yang tidak diharapkan. Itu perspektif fikih. Duduk ya. Yaitu permohonan seorang hamba kepada Allah agar diberikan apa yang diinginkan atau dihindarkan dari sesuatu yang tidak diharapkan. Perspektif ilmu fikih itu. Pemahaman ini tidak keliru, tapi makoma antum di bawah. Duduk gak? Duduk ya. Nah, katanya mau yang mustajab. Namun dalam kasana ilmu tasawuf. Naik ini. Makna doa melampaui sekedar permintaan. Bahkan permintaan tidak dipikirkan. Itu sudah melampaui permintaan. Doa dipahami sebagai ibadah kolbu dalam koridor tasawuf. Ibadah hati. Sebuah ekspresi kefakiran. Ekspresikan dalam doa itu bahwa antum semiskin-miskinnya tidak berdaya. Kefakiran. Makanya keren kalau antum bukan al-mukarram tapi al-fakir. Ekspresi kefakiran harus ada waktu kita berdoa dalam makomat yang lebih tinggi. Dan ketergantungan total seorang yang berdoa atau hamba hanya kepada Allah. Tidak pada kehendak. Agak nyanyian dong, enggak ya, dudukkan dulu. Ya, ketergantungan harus total seorang hamba itu kepada Allah saja. Yang lainnya hilangkan. Jadi kalau ditanya tujuan utama doa, itu apa sih? Bukan semata-mata hasil. Melainkan kedekatan kita kepada Allah. Itu dia. Karena hakikat ibadah bukan pada apa yang didapat. Hakikat ibadah ya. Bukan apa yang didapat. Tetapi kepada siapa ibadah itu diarahkan. Doa itu kepada siapa antum arahkan. Apakah kepada kehendak, keberhasilan, keinginan? Tidak. Sulit makbul tuh. Diarahkannya kepada Allah. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tuh, perhatiin firmannya nih. Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Suratul Ghafir itu disebut surat Al-Mu'min juga. Adalah surat ke-40, perhatiin tuh. Prinsip itu harus dinolkan. Betul kan? Kehendak manusia itu harus dinolkan. 40 tuh. Iqra' Iwan Al-Ghafir surat 40 ayat 60. Dibaca ya, Pak.
Faqala الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka dalam keadaan hina-hina. Nah, ini coba kalau kita bersih pikiran kita dapat makna yang dalam nih. Ayat tadi itu dengan jelas ya, dalam perkara doa disandingkan doa itu ya dengan apa Pak? Doa itu sama dengan ibadah. Doa itu ibadah. Jangan doa kita sombong, menunjukkan kebutuhan antum itu sombong. Jadi masalah nanti. Jadi memang kita butuh sesuatu. Hati-hati di konteks fikih. Kalau kita nggak sampai titik rohani, ya kita boleh pakai fikih. Tapi di sini udah sampai titik rohani Pak. Jangan disebut. Duit 1 miliar, dapat istri, kacau ini. Emangnya orang nggak tahu? Alah, dudukin akidah kita. Benar nggak tuh omongannya? Analogi kita benar nggak? Jadi di situ kan jelas tuh di Al-Ghafir. Doa itu sama dengan ibadah. Bahkan doa dianggap nggak ada kalau antum berdoa adalah ibadah. Benar nggak? Jadi kalau orang udah sampai tasawuf nggak perlu doa ya sombong. Nggak bisa. Tapi kan kita tahu doa itu nggak dite Allah. Karenanya kan ditunjukkan di Quran itu. Meninggalkan doa walaupun antum sudah sampai titik maqamat aulia, kata Allah, itulah kesombongan. Benar nggak? Ya udahlah, Allah tahu nggak perlu dimohonkan. Antum udah dianggap sombong. Sombong itu gawat Pak. Pakaian siapa? Sombong. Betul kan? Nah, itu maka mesti ditunjukin. Disinilah para sufi, orang-orang tasawuf memandang ya bahwa doa adalah pengakuan batin bahwa manusia tidak ada apa-apa, tidak memiliki kekuatan khususnya di hadapan Allah. Setuju? Setuju? Ke bawah nggak sombong? Nggak ada tuh. Benar-benar fakir. Kalau kita sambung lagi ya dengan ayat Al-Ghafir. Al-Ghafir ini ayat doa Pak. Khususnya di ayat 4 Pak Al-Ghafir. Itu sering disambung doa itu jangan lupa Pak. Ini keharusan. Apa yang disebut doa tawakal. Nah antum sering salah doa tawakal. La haula wala quwata illa billah itu tauhid. Doa tawakal halus mat surat. Apa sih yang mesti diucapkan doa tawakal? Berada di Quran surat Al-Ghafir. Suratnya apa? Tawakal itu 44 ayatnya dibaca ya Pak. Itu dia. Jadi sandaran dari doa baru tawakal. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah itu apa dengannya? La haula wala quwata illa billah. Kalau Anda menyebut itu mendudukan tauhid. Tidak minta mustajab. Kalau mustajabnya matsurat. Nah, ini rahasia sebenarnya. Apa? Wa ufawidu amri illallah. Innallaha basirum bil ibad. Alhamdulillah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Benar nggak? Itu yang benar. Praktekin tuh Pak. Bayar. Al-Fatihah kandung ya bayar. Ya, udah. La haula lagi. Balikin ke tauhid nol lagi. Nah, gimana nih? Maaf ya Ustaz Fauzi, kemarin juga salah doanya itu la haula lagi. Nah, gimana? Piye toh? Oleh ini. Piye toh? Ikhwan Chandra, la haula wala quwata balik lagi tauhid, dibersihin lagi. Tutupnya apa? Nah, makanya nung rahasiana sabinya kok ibon dong. Dia lah kaki ame dong ngagi tahu. Wa ufawidu amri Allah innallaha basirum bil ibad. Kata siapa itu? Kata Quran. Coba hakikat hak Allah itu untuk apa? Tauhid kan? Tawakal itu tadi. Al-Ghafir 4. Setuju? Enggak setuju, ya udah ini Quran kok. Udah pulang, udah selesai itu. Pakai itu aja. Kalau ingin mustajab. Apa keinginan antum? Ya. Pertama, doa terkait apa Pak? Amalan-amalan torekot kaitkan. Terima kasih keberadaan antum. Sudah itu ada wasilah, ya. Semua ada saran dalilnya. Sudah itu ada apa Pak? Ada sholat tobat, tazkiyatun nafs. Kemudian itu ada apa Pak? Nafi isbat kolbu, membersihkan kolbu termasuk hadir hati dengan apa Pak? Kopi. Baru kamu pakai doa yang antum daki. Baru ditutup dengan Al-Ghafir 4. Enggak juga berhasil. Ya udah salah berarti ngaji antum. Quran berarti salah. Berani nyebut Quran salah. Janji Allah itu benar kalau benar antum melakukannya. Prinsip tuh. Janji Allah itu benar dan Allah malu kalau antum melakukan doa dengan benar tidak ditepati janjinya. Benar kan? Benar nggak? Kalau minta di dunia dalam ilmu tasawuf kecil. Minta yang keren Pak. Itu sebabnya hakikat doa apa Pak? Bukan meminta. Apa? Hakikat doa itu apa? Bukan meminta Pak. Ibadah. Nah ya, kan singkat aja tuh. Tolong tanamkan di pikiran kita, bereskan urusan kepala kita. Berdasarkan Quran, hakikat berdoa itu bukan bermohon dan meminta, tapi ibadah. Sepakat? Karena dia paham kan? Aduh, pada keren-keren yang datang ini pas butuh lagi. Aduh, dikasih dasar nggak hadir. Itu sebabnya seorang muslim dalam berdoa itu menunjukkan apa Pak? Tiap hari berdoa, doa diketawain, doanya panjang bener. Kalau antum udah ngerti, antum tiap hari berdoa, karena doa itu adalah ibadah. Seorang muslim dalam berdoa itu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Benar kan? Mengakui kelemahan. Maka dikuatkan Allah. Tuh dia. Dan sangat-sangat apa? Tanamkan motivasi. Sangat-sangat membutuhkan Allah.
kapan saja, di mana saja. Itu hakikat doa. Itu disebut al-fakir. Tempel pula al-fakir tapi nggak ngerti. Kan kacau Pak. Memang kita fakir. Oleh sebab itu orang yang tidak pernah berdoa diajak dimurkai Allah. Oh keren, ngapain malu doa terus katanya. Diajak antum, terus dirugikan. Udah paham ya? Tolong doa kalau itu akan mendikte Allah jangan diucapkan. Poinnya tuh, karena sikap tersebut mencerminkan perasaan mampu menghadapi hidup tanpa pertolongan. Nggak boleh Pak. Nggak boleh tuh Pak. Hidup sekarang perlu pertolongan. Kemana? Ke Allah minta pertolongan, nggak yang lain. Itu sebabnya Rasulullah bersabda, perhatikan sabdanya. Man lam yasli illallah. Nulang. Man lam yasli illallah fa innallaha ghadibun alaihi. Barang siapa tidak berdoa kepada Allah maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi sahih. Bayangin, enggak mau berdoa aja langsung murka Allah. Karena antum merasa kuat. Benar kan analoginya? Hadis ini semakin menegaskan bahwa apa Pak? Doa bukan hanya sekedar alat mencapai tujuan, bukan. Tolong hilangkan itu untuk ikhwanan dong. Doa itu bukan hanya sekedar alat mencapai tujuan antum, tetapi inti dari penghambaan itu sendiri. Antum tuh hamba, antum tuh parkir di mata Allah. Begitu Pak, kalau ingin mustajab doanya. Karenanya para ulama sufi mengajarkan bahwa doa bukan bertujuan untuk memberitahu Allah. Ya, kenapa? Bukan untuk tentang kebutuhan, bukan. Bukan Pak. Bukan kebutuhan hamba, bukan. Karena Allah, poinnya, maha mengetahui. Duduk tuh akidah tuh. Bahkan sebelum hamba itu berdoa, Allah sudah tahu. Setuju? Apalagi ketika seorang sakit lalu berdoa, umpama nih sakitnya lalu berdoa, Allahumma ini maridun fasfini, umpama, ya Allah aku sakit maka sembuhkanlah aku. Bener nggak tuh doanya? Hinoan. Renungin. Ya Allah, aku sakit, maka sembuhkan aku. Enak aja didikte Allah. Tepatnya kata-katanya. Banyak kayak gitu. Ya Allah, saya nggak punya uang, kasih uang lah barang 1 miliar. Masih banyak yang berdoa kayak gitu, Pak. Lihat aja di Facebook. Berarti akidahnya melenceng kan? Aduh. Sejatinya bukan karena Allah belum tahu keadaan kesembuhan itu sendiri adalah bagian dari rahmat. Iya kan? Dan kesembuhan itu kehendak Allah sebenarnya. Tapi karena antum mendikte jadi nggak sembuh-sembuh. Loh. Jadi gimana sih doanya? Ikuti sunnah Rasul. Belajar, makanya kan disebut. Kalau antum berdoa, minta bermohon kepada Allah. Ya Allah tunjuki kami berdoa. Enggak very well sih. Kok marah-marah? Enggak. Antum ngetawain diri sendiri. Allah itu ingin sembuh antum. Betul Pak. Karena itu kan ciptaan Allah. Antum kan ciptaan Allah, betul kan? Iya kan? Tapi karena antum nggak berilmu, kok jadi kayak gini katanya? Disembuhin nggak? Ini ciptaan gua yang kacau ini. Iya.
Doa itu bentuk pengakuan bahwa sang hamba tidak memiliki daya apapun untuk sembuh kecuali dengan biiznillah. Benar gak? Izin Allah. Ya. Kalau kita ridha Allah. Karena izin Allah untuk dapat uang judi juga izin Allah, Pak. Yang benar ridha Allah. Ridha Allah nggak bisa dia pakai yang haram. Benar kan? Makanya kita minta ridhonya, bukan minta izinnya. Ya. Ridhonya, Pak. Karena itu Ibnu Athaillah ini keren banget, Pak, nunjukinnya. Ya. Dalam kitabnya Al-Hikam kita udah tahu. Mengingatkan begini, perhatikan ya. La tada salawatika taj'aluka takidu an hadihin namata hadati bisababi salawatika. Artinya, jangan sampai doamu menjadikanmu memahami bahwa pemberian itu terjadi karena doamu. Paham nggak? Jangan sampai ya. Berkat doa makbul saya. Berkat doa ini mustajab terkabul saya. Nggak boleh tuh. Itu menggeser akidah tuh. Bener nggak? Artinya apa tuh? Terjadi makbulnya karena doamu, nggak bisa gitu. Udah paham ya? Nyinyiran dong. Enggak ya? Anu dudukin yang bener nih. Makanya Al-Hikam itu harus ada gurunya, Pak. Kalau enggak, kalau kabut, Pak. Nah. Sebab jika seseorang merasa bahwa sesuatu dikabulkan karena kekuatan doanya, maka akan muncul apa, Pak? Sifat iblis, sombong. Bener nggak? Analoginya bener nggak? Pada kalimat la haula wala quwata illa billah, itu sifat penafian bahwa nggak ada yang lain, yang ada Allah. Tuh dia. Ya. Jadi untuk menyerahkan doa bukan ke sini. Doa itu bisa dinafikan nanti. Di Al-Ghafir 44. Analoginya begitu. Itu kata Al-Hikam Asy-Syukandari loh. Udah paham? Kalau nggak paham, aduh nggak terusin. Capek. Kan ini jadi mesti dijelasin doa itu. Jadi nggak bisa disepelein tuh. Ya. Oleh karena itu para ulama menanamkan pemahaman bahwa doa adalah ibadah. Jadi doa itu ibadah itu sendiri. Misal ketika orang berdoa, seorang hamba berdoa, begini berdoanya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, berarti apa, Pak? Ia sedang menegaskan posisi dirinya sebagai hamba yang lemah, menegaskan dirinya sebagai yang fakir, tidak memiliki kemampuan apapun tanpa pertolongan Allah. Betul kan? Betul kan? Bukan letterik mentahnya. Nah, itu sebabnya Allah berfirman. Perhatikan firman-Nya. Al-Fatir ayat 15. Iqra Iwan. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Maksudnya kan kalianlah yang fakir kepada Allah tuh. Ya, betul kan? Dan Allah lah dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Pertanyaan, ruh doa itu apa, Pak? Doa itu ada ruhnya.
Ruh doa itu apa? Ruh itu baru hidup. Doa itu baru hidup, doa itu baru mustajab kalau ada ruhnya. Ruh doa itu adalah kesadaran akan kefakiran. Tanamkan tuh. Catat tuh ya. Kalau masih terasa sombongnya, jangan berdoa, Pak. Sekali lagi, masih merasa berilmu, masih merasa terjolimi, jangan berdoa, Pak. Nggak ada ruhnya doa tuh. Udah sampai? Tunjukin ya. Ruh doa itu adalah, bisa nggak kamu sadar fakir? Dalam ilmu tasawuf, doa adalah ibadah, sudah jelas. Menunggu jawaban dari Allah pun termasuk ibadah, Pak. Mungkin lama doa antum gak terkabul, mungkin tinggi ibadahnya. Halo. Nah, bingung pula ngaji dia tuh enggak? Enggak kan? Ah benar nih. Nah, ini tanya nih Ustadz Arif, Ustadz Pak Uji, bisa sabar nggak? Setuju? Mungkin tinggi antum, kesabaran antum, mungkin tinggi derajat ibadah antum. Nggak bisa zaman sekarang, Bung. Ketinggalan target, bodoh ting target. No gitu aja, nggak mau tahu, nggak laku. Kalau kepada Allah nggak laku target. Kan ada sabar, minta tolong pada sholat dan sabar. Mungkin tinggi sabar antum, mungkin tinggi nilai ibadah. Wah enak ngaji antum nih. Sabar aja lah, dapat nggak dapat sabar aja lah. Tapi menggarutu juga, nggak bisa gitu Pak. Pengharapan dan husnuzon kepada Allah perlu. Di sabar itu ada pengharapan dan husnuzon kepada Allah. Itu poin. Mainkan itu, maka dipercepat. Yang sifatnya harus dicepatkan. Allah tahu, bukan kita yang tahu. Berarti kalau orang misalnya jomblowan, jomblowati, itu secara fikih memang harus ditargetkan cepat kalau umur tidak tinggi. Tapi secara tasawuf ada penilaian Allah. Belum waktunya dia. Harus ngaji tasawuf. Malas ngaji tasawuf. Ya, nanti jadi sufi katanya. Benar kan? Tapi kan maknanya paham. Ada sabar, ada pengharapan, ada husnuzon kepada Allah. Dalam proses menunggu itulah seringkali seorang hamba, dalam proses menunggu itulah seringkali seorang hamba dalam perkara doa justru menjadi apa Pak? Menjadi ada timbul kedekatan dengan Allah. Bisa nangis antum. Kok nggak datang-datang juga? Itu hikmahnya. Coba antum gak dapat semati-matinya antum dihantam terus. Bisa nangis gak? Orang sekarang itu sulit nangis. Kalau dikasih makbul cepat. Ayo. Nah itu, jadi ini penting pahami ya. Ada hikmah di kesabaran itu. Antum akan dekatkan oleh Allah. Ya. Justru akan bisa merasakan terbukanya hijab kedekatan batin kita di hadapan Rabb-nya. Dalam proses menunggu tuh, mungkin tinggi harapan antum, mungkin merasa Allah memperhatikan, mungkin dekat penyelesaian tuh. Percayalah, itu ada hadisnya. Sebuah kenikmatan spiritual yang nggak bisa diukur dengan hasil lahiriah tuh. Ada target kan? Enggak Pak. Coba perhatian makna firman Allah. Ud'uni astajib lakum. Perhatikan tuh makna itu. Selama ini yang sering kita pahami apa makna tadi?
awam normal ya. Ud'uni astajib lakum, aku akan mengabulkan. Kan itu, betul kan? Betul kan? Nah, padahal secara bahasa tepatnya begini nih, bukan tadi. Aku akan menjawab. Itu tepatnya. Aku akan menjawab. Bukan aku akan mengabulkan. Mengabulkan dengan menjawab beda nggak? Beda. Gimana nih? Itu makna spiritual tuh. Mengabulkan dengan menjawab beda nggak? Aku akan menjawab, kata Allah. Nah, oleh karena itu jawaban itu tidak selalu berupa apa, Pak? Jawaban Allah tidak selalu berupa iya. Karena Allah tahu kalau dikasih iya cilaka antum. Benar nggak? Makanya Allah itu punya hak. Tidak mutlak menjawab iya, tidak mutlak menjawab tidak. Ya, kadang-kala Allah nunggu katanya. Bener kan nih? Ngaji dia di luar tuh kalau nggak ngerti dia Pak, bingung menunggu. Dalam berdoa itu harus dipahami. Oleh karena itu jawaban itu tidak selalu berupa iya, melainkan bisa juga tidak atau ditunda, kata Allah. Jadi 3 jawaban Allah tuh. Jawabannya iya, tidak, atau ditunda. Tanamkan itu. Dalam antum bermohon itu hak Allah ada 3. Jawabannya bukan mengabulkan. Mengabulkan itu sombong antum. Memaksa. Allah itu ada hak menjawab iya, tidak, atau ditunda. Ya. Tidak boleh sekali-kali antum memiliki yang 3 tadi itu. Paham gak nih? Ini kalau nggak paham nih bingung kan begini. Bener nggak? Allah memiliki hak prerogatif tadi dalam menjawab doa. Jadi udah tahu hak prerogatif Allah dalam menjawab doa antum ya adalah iya, tidak, ditunda. Jadi hak prerogatif penuh untuk menjawab atau tidak doa kita itu penuh ada di Allah karena Dia Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Setuju? Jawaban 3 itu Allah mengetahui apa yang terbaik untuk antum, bukan antum merasa tahu yang terbaik. Ini dasarnya Quran. Dibaca Al-Baqarah 216. Itu istidlal dalilnya. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Siapa yang tahu? Allah. Bukan kita hamba yang mengetahui, benar kan? Kadang-kala dibalik-balik tuh, ya, terbalik-balik. Nih kalau kita dapat jodoh, ya Allah kabulkan. Aduh celaka loh begitu Pak. Jangan Pak, hati-hati ya. Kita udah tahu ya ilmu doa ya. Ada dalilnya ya.
Jangan memaksa mengiyakan, jangan mentidakkan, jangan merasa ditunda. Itu hak prerogatif Allah. Ayatnya tadi tuh. Ya. Kayak ini sadis nih. Enggak. Bencana ini enggak sadis. Rahmat yang tersembunyi Allah yang tahu. Ya. Ikhlas. Ikhwan Pak Uji diginikan Allah. Ikhlas. Ikhwan Acan diginikan Allah. Hari ini ikhlas ya, betul. Semua rahmat itu. Ikhlas? Belum dapat nikah? Belum dapat kerja? Bener nih. Ini termasuk baiat nih dia dong. Ikhlas nggak? Kalau nggak ikhlas pulang. Mau paksa nih. Bener kan? Tanamkan ikhlas. Ikhlas tuh itu tuh. Ikhlas ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan benar ikhlas. Tidak ikhlas lado kutu. Kita kutip Al-Hikam lagi ya. Naikin lagi. Ibnu Athaillah Asy-Syukandari. Zaman dulu para ulama sufi mengatakan bahwa jika niat seseorang berdoa semata-mata agar doanya diijabah, maka rusak doa antum. Habis itu ya? Enggak, bener tuh. Masa niat doa antum mustajab? Masa niat doa antum diijabah? Rusak doa antum. Bener itu rusak. Udah paham kan kenapa rusaknya? Ijabah, mustajab, hak antum. Jadi hati-hati antum berdoa ya. Renungkan dulu, muhasabah dulu. Pantas tidak, beradab kita tidak berdoa. Jadi kalau orang yang sudah dapat tingkatan derajat tinggi, bukan tidak berdoa, takut berdoa mendikte Allah. Itu poinnya. Memang kita suruh terus berdoa. Tapi kalau konteks antum merasa fakir itu benar. Dan doa itu adalah bukan kehendak, bukan keinginan, tapi ibadah. Baru benar tuh. Jadi mainannya di mana, Pak? Kolbu. Bukan nafs. Bukan timbangan hasil. Bukan target kecemasan, bukan. Niat seseorang berdoa semata-mata agar doanya diijabah, maka hal itu justru merusak kesempurnaan doa antum. Merusak ibadah antum. Sebab berarti ia memiliki tujuan lain dalam ibadah kepada Allah. Betul kan? Maka kalau ini terjadi, sudah terlangsung ngomong, ya ada niat diijabah dengan doa ini karena mustajab makbul kata ulama ini, segera antum apa yang diucapkan? Bukan Al-Ghafir 44, la haula wala quwata illa billah. Itu dia. Itu sebabnya dalam ilmu ruhani, ilmu tasawuf, kemurnian niat inti dari segala amal. Murnikan niat antum. Koreksi niat antum dalam berdoa. Inti dari segala amal itu adalah memurnikan niat. Tidak mudah. Doa yang murni adalah doa yang diarahkan hanya kepada Allah semata, udah jelas. Bukan kepada hasil. Jelas ya? Para ulama sufi, para ulama ruhani, para ulama fikih yang benar kesufiannya, yang benar ruhaninya, yang furqan memandang doa sebagai mukhul ibadah. Artinya inti syari ibadah, mukhul ibadah adalah doa. Doa adalah wujud kerendahan hati, pengakuan kelemahan fakir kita kepada Allah, merasa lemah itu sendiri adalah juga ibadah. Betul?
Antum nggak merasa lemah di hadapan cacing di hadapan itu udah ibadah. Karena cacing dikuatkan sama Allah bisa nggak? Nah itu dia Pak. Ya sombong boleh? Nggak boleh. Sedikit aja nggak boleh. Sebesar jadi jara aja neraka ancamannya. Aneh Umar kita ya. Kalau pidato ya. Gimana nggak diajak nih ini rakyatnya? Ya, aduh kacau ya. Udah apa Iwan Archandra yang jadi presiden besok? Kan udah tahu ilmunya kan? Iya kan? Khalifah loh, berat loh. Jadi intisari ibadah, doa adalah wujud kerendahan hati, pengakuan kelemahan diri kepada Allah, merasa lemah. Itulah ibadah. Karenanya Abdullah bin Haddad ini jago syair Pak. Udah jelas dia ngerti perkara hakikat doa. Abdullah bin Haddad. Syairnya bahwa berdoa hanyalah bukti bahwa seorang hamba membutuhkan Allah bukan karena kepentingan mustajab atau tidaknya doa tersebut, bukan. Dalam syairnya artinya begitu. Jadi para wali Allah sejak awal tidak disibukkan oleh pertanyaan apakah doanya dikabulkan atau tidak. Tidak disibukkan itu. Orang sekarang disibukkan itu. Benar nggak? Tidak Pak. Melainkan sibuk menjaga adab dalam berdoa. Sibuk gimana bisa hadir hati di hadapan Allah. Adab hadir hati. Karenanya yang namanya doa yang disertai sikap protes. Kita sering tidak sadar. Doa sering dibawa sikap protes. Seperti menyalahkan Allah. Hakikatnya begitu. Karena doa tidak dikabulkan. Bisa jadi justru menjadikan doa itu berubah menjadi apa Pak? Kriminal. Itu kata Gus Baha. Bahasanya kriminal. Doa itu jadi kriminal. Kan bahaya kalau jadi kriminal doa. Bukan jadi benar, jadi kacau. Benar nggak? Ada benarnya dia ngomong tuh. Seakan-akan seorang hamba memaksa mengatur Allah sesuai kehendaknya, kan gitu. Itu kriminal tuh. Padahal ulama dulu, ulama yang ngerti menegaskan bahwa doa yang benar adalah doa yang tidak menuntut dan tidak mengatur Allah, tidak mendikte Allah, melainkan berserah diri sepenuhnya kepada pilihan Allah. Serahkan aja pilihan Allah lah yang tahu kok. Dikabulkan atau tidak, urusan hamba. Bukan. Nah, karena tugas hamba hanyalah berdoa sebagai bentuk ibadah. Betul kan? Duh. Dalam ilmu tasawuf, doa adalah tanda makrifat Pak. Itu jadinya. Ujungnya doa itu tanda makrifat. Makrifat kepada Allah tuh, doa tuh. Seorang yang benar-benar mengenal Allah akan sadar bahwa dirinya fakir mutlak. Makrifat tuh gitu Pak. Di hadapan Allah fakir mutlak kita. Sementara Allah Maha Kaya. Jadi doa bukan untuk memberitahu Allah tentang kebutuhan hamba, melainkan untuk menegaskan kefakiran itu sendiri. Karenanya ulama-ulama sufi ngomongnya gini nih. Ulama sufi dulu ya. Dong nukil. Salatuka laisati syahritias jati kalillah. Bali izori dan lika wahajatika ilaihi. Doamu bukan untuk menjelaskan kebutuhanmu, bukan. Enggak dijelaskan aja Allah udah tahu. Doamu bukan untuk menjelaskan keinginan kamu, bukan. Bukan menjelaskan kepada Allah begitu, bukan. Tetapi untuk menampakkan kehinaan dan ketergantungan kamu di hadapan Allah. Qul huwallahu shomad. Orang awam sering salah nih. Memandang puncak doa sebagai apa? Secara awam ya. Kalau memandang doa sebagai apa?
kemampuan mengubah keadaan dan mewujudkan harapan, kan gitu. Jadi Tuhan ente. Namun dalam tasawuf, puncak doa itu apa? Justru terletak pada perubahan batin antum dalam berdoa. Sebelum takdir dirubah, hati telah lebih dahulu tenang. Udah tenang tuh. Ridho, pasrah. Ketika hati telah sampai pada ridho, itulah hakikat ijabah sesungguhnya. Hakikat ijabah makbulnya doa itu sesungguhnya. Setelah sampai pada ridho, meskipun keadaan lahir kita doanya belum terkabul, belum berubah, tapi antum tenang, antum bahagia. Tingkatan tertinggi doa dalam tasawuf, dalam ruhani, bukanlah sibuk meminta, melainkan sibuk bersimpu di hadapan Allah. Jadi doa tidak lagi berisi daftar keinginan duniawi, tidak Pak. Masa doa isinya daftar keinginan duniawi, ingin kaya, ingin dapat istri, jomblo, ini enggak. Allah tahu tuh kebutuhan kita. Capek Pak nulis kayak gitu. Tetapi berubah menjadi pengakuan cinta dan kecukupan dari Allah. Antum itu di sini udah dicukupin Pak. Benar? Tapi karena antum yang mengacak-acak sering dikte Allah, maka kecukupan itu ditarik dulu. Tapi rezekinya enggak Pak. Sekafir-kafir orang pasti dikasih rezeki, udah habis baru mati. Betul kan? Nah, seorang hamba tidak lagi berkata, ya Allah, kalau hamba nih, berikan aku ini dan itu. Enggak. Yang benar nih, melainkan sudah, ya Allah, engkau saja sudah cukup bagiku. Berani ngomong gitu enggak? Ya Allah, engkaulah saja sudah cukup bagiku. Makanya ada sufi ngomong, nggak mau surga, nggak mau neraka, yang penting udah cukup bagimu ya Allah. Udah keren tuh, benar nggak? Itulah makom tawakal yang sesungguhnya dicampur dengan ridho. Tawakal di ridho, itu makomnya. Ini kata siapa sih? Kata Allah firmannya. Az-Zumar, dicintai itu 36. Ya, pemimpin yang dicintai, khalifah yang dicintai. Az-Zumar, baca tuh. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang lain selain Allah? Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tiada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Udah cukup Allah aja ya. Benar? Iya. Dengan demikian ilmu yang kita sampaikan hari ini, jangan lupa ya, ilmu ruhani itu, ilmu tasawuf itu kan mengajarkan kepada kita bahwa doa bukanlah transaksi. Doa bukan transaksi, tapi relasi. Gampang itu. Doa itu bukan transaksi, tapi relasi. Deketin aja Allah. Diurus antum. Doa bukan alat memaksa takdir, bukan. Sekali lagi, bukan.
melainkan jalan mengenal diri, mengenal Tuhan. Semakin memahami hakikat doa, semakin tenang hidup antum. Bisa rendah hati, bisa pasrah, bisa menjalani hidup dengan pede kepada Allah. Maka marilah kita terus berdoa bukan karena ingin memastikan hasil, tetapi karena kita sadar bahwa tanpa Allah kita bukan apa-apa. Ayo. Dalam kepasrahan itulah justru terletak kebahagiaan sejati. Ilmu bahagia itu sederhana. Kata siapa? Kata Mbah YouTube, kata yang duduk, kalau main real PB. Kan gitu. Nggak bisa, ilmu bahagia itu nggak sederhana. Susah. Benar gak? Hadir kalbu, pahami ilmunya, ngerti hakikat doa. Dalam kepasrahan itu justru terletak kebahagiaan sejati. Pasrah nggak? Pasrah mudah? Enggak, Pak. Dan dalam kerendahan hati itulah seorang hamba benar-benar dekat dengan Robnya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau seorang sahabat yang sangat dikenal doanya mustajab. Kita nukil satu ini aja. Karomahnya tinggi benar dalam doa. Ini diperoleh karena beliau menjaga lisannya. Ilmu doa kan pakai lisan, Pak. Karena beliau menjaga lisannya. Pernah dulu sampaikan. Jadi mengkonsumsi apa? Lisan itu. Makanan wajib halal. Maka mustajab. Ya. Mubah aja dia nggak mau dia. Berat ya. Kemudian mulutnya sering berucap sholawat. Kapan saja, di mana saja. Mengutip makanan halal, rajin berselawat. Doanya pernah membuat pasukan berkuda menyeberangi sungai Tigris yang besar sangat mudah. Sebanyak itu pasukannya. Seperti gambang aja tuh kuda pada perang Qadisiyah. Disuruh selawat. Tapi ingat, selawatin aja supaya dapat rumah itu. Ya nggak bisa gitu, Pak. Kalau makanan kita nggak halal, nggak bisa, selawat itu rusak. Zikir rusak, bener nggak? Ini penting, Pak. Syaban, sahabat yang sangat mencintai masjid, karomahnya luar biasa, Pak. Itulah contoh-contoh yang perlu Adung sampaikan. Silakan nanti Adung kutip doa-doa mereka, karena kita udah ada dasar. Doa itu bukan dipikirkan hasilnya, tapi doa itu adalah ibadah, maka makbul. Itu yang disebut mustajab. Umar bin Khattab itu ada ilmu yang disebut adonan tasbih. Nah, Adung sebut sekarang. Ya. Ini nanti selesai kita mengimani rukun iman ke-6 perkara yaumil akhir. Bukan kehancuran tapi kebangkitan doa itu sendiri. Sudah saatnya. Karena kita harus membela apa, Pak? Membela Nabi kita. Rahmatan lil alamin. Antum khalifah, wakilkan itu. Jadilah wali. Wah, doa kita jadi wali. Mudah-mudahan antum semua jadi wali mahjub. Kok mahjub ya? Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi amalan dasar kita berdoa. Setidaknya di hak Allah udah tahu perbedaan la haula dan perbedaan al-ghafir 44 itu mesti diletakkan di mana. Sampai ya. Pak Edo Andong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.